Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Sore Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sangat baik. Sore Bu. Ada semangat ya belajarnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, aku mau perkenalan nih. Tapi kalian tahu nggak siapa nama kita? Belum perkenalan. Belum tahu. Oke. Silakan Kak. Baik-baik. Perkenalkan nama kakak Syakira Stamsa Bagis, biasa dipanggil Syakira. Yang satunya siapa kakaknya Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nizar Ahmad Sabab. Aku biasanya dipanggil Sabab. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya Kak. Ada Justes Kak. Terus sebelumnya kalian udah tahu sih, tahu nggak apa sih tendensi itu? Enggak, kamu dijelasin. Gampangnya gini deh. Tendensi itu digunakan untuk kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi dia itu dibagi-bagi, ada yang langka, ada yang sedang dilakukan. Itu banyak banget tendensi. Tahu nggak kalian dibagi jadi berapa? Pasti udah tahu dong. 16. Oh, gila banget. Nanti kita dapat sepeda. Dari kata bagi ya. Jadi kayak untuk penjelasannya sendiri, tendensi itu berubah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu kejadian. Makanya dibagi-bagi tuh, ada yang langka, ada yang sedang dilakukan, ada yang akan dilakukan gitu. Ya, paham nggak? Paham. Hari ini kita mau belajar tentang future continuous. Apa sih future continuous itu? Future continuous itu adalah tense is used to describe an action that will be in progress at a specific time in the future. Jadi, tense ini tuh menunjukkan bahwa aktivitas tersebut belum selesai. Dia itu menerangkan belum selesai tapi dia terjadi secara berkelanjutan gitu. Dia akan atau sedang dilakukan. Untuk rumusnya sendiri, itu terdiri dari subjek, terus will be plus verb in. Kenapa verb in? Karena dia juga sedang dilakukan. Itu will be karena dia akan terjadi. Jadi dari subjek plus will be plus verb in. Kan kita biasanya kalau mau ada kegiatan sih, aku nggak mau melakukan ini. Ya itu berarti itu nanti ada rumusnya ditambah not gitu. Terus pertanyaan nanti will be plus subjek habis itu verb in. Untuk fungsinya sendiri, future continuous itu menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Biasanya disertai dengan keterangan waktu spesifik. Contohnya nih, I will be studying at 8 tonight. Nah, itu kan I will be, jadi aku tadi sedang belajar. Nanti malam, jam 8, dia akan dikerjakan, itu sudah pasti ya. Dan dia berkelanjutan gitu deh. Untuk fungsi yang kedua, kejadian terjadi bersamaan dengan kejadian lain di masa depan. Maksudnya, menunjukkan suatu aktivitas yang berlangsung ketika ada kejadian lain terjadi di masa depan. Contohnya, I will be reading when you arrive. Aku akan baca ketika kamu datang. Gitu. Fungsinya ada lagi, satu lagi, yaitu membuat pertanyaan tentang aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Maksudnya itu menanyakan apakah suatu aktivitas akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan dengan cara yang sopan. Nah, rumusnya kan begini. Will you be attending the meeting? Berarti kan will ditambah verb-nya baru di will tambah subjeknya baru di habis itu baru verb in. Jadinya kalau contohnya gini, will you be attending the meeting tomorrow? Kan will dulu nih, baru subjek, baru be, baru verb in. Sama jangan lupa keterangan waktunya. Untuk bentuk negatifnya, aku kasih contoh deh. He will not be coming to the party. Coba, itu sebenarnya gimana sih? Ada yang bisa jawab, nanti yang bisa jawab kasih sepeda motor sama Kak Sabal. Rumusnya gimana ya? Iya, Tata, gimana? Boleh jawab? Jadi sebenarnya itu subjek, terus will not be, terus verb in. Nanti Sasa kirim alamat, nanti aku kirim sepeda motor. Kenapa? Untuk gitu. Nah, ada kata-kata penting nih, ingat ya. Dan kalau misalnya catat, Apaan tuh Kak? dengerin ya. Future continuous biasanya digunakan dengan kata kerja karena menunjukkan aktivitas yang bersifat proses. Yang kedua, tidak cocok digunakan dengan kata kerja keadaan seperti now, concept, and banyak lagi. Karena kata kerja ini tidak menggambarkan waktu berkelanjutan. Jadi kayak contoh yang harus dipakai itu tomorrow, tonight gitu. Aku mau tanya, Ya, kalimat I will working tomorrow at 8 AM itu benar apa salah ya Kak sebenarnya? itu salah ya dia rumusnya. Karena kan tadi bilangnya kan I will working tomorrow at 8 AM ya. Nah, kan dia nggak diikuti oleh be deh. Langsung will seperti nah seharusnya dia itu harus will be gitu. Untuk rumusnya sendiri kan will plus be plus talking dan keterangan waktunya gitu. Terima kasih Kak Syakira atas penjelasannya. Ya, oke sama-sama. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Ya, terserah. Kenapa terserah? Kalau misal nggak pakai keterangan waktu itu benar apa salah? Sebenarnya sih tidak harus ya deh jawabannya. Nggak harus, kita nggak harus pakai keterangan waktu. Tapi biasanya continuous itu mah sih will be masuk doang udah cukup. Subjek, jangan lupa. Ada pertanyaan lagi nggak deh?
Kak, kalau negatif tuh selalu pakai will not. Iya, jadinya negatif. Itu berarti kamu tidak melakukan. Jadi will not gitu. Kalau kamu nggak pakai otomatis kamu melakukan. Ya udah kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan nih, Kak Sabab punya sesuatu nih buat kalian. Jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Besok kita bahas. Oke, sekian dari saya Pak Sabab dan rekan saya Mas Syakira. Kita mohon maaf kalau penjelasan kami ada kurangnya. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bye. Thank you.